Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmila, NIM 171420165. Saya akan menjawab pertanyaan UAS MK Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara bank syariah melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi lembaga penjamin simpanan. Cara bank syariah agar melindungi deposan dari kerugian yaitu dengan memaksimalkan modal. Di dalam bank syariah, modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Artinya, modal yang bersumber dari internal atau modal sendiri dengan modal yang bersumber dari eksternal, yang disebut juga dengan dana pihak ketiga. Bicara modal dalam sektor perbankan pasti akan mengarah pada rasio kecukupan modal atau dalam istilah asing disebut capital adequacy ratio. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang mempresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Nah, apabila rasio kecukupan modal ini terpenuhi, maka deposan akan terjamin dari kerugian. Adapun besar rasio kecukupan modal yaitu 8%. Nah, mengapa sih rasio minimum ini harus ditentukan? Kegiatan usaha di sektor perbankan tidak lepas dari risiko kerugian. Yang paling utama menyumbang risiko kerugian yaitu kredit. Kredit termasuk aktiva bank yang memiliki bobot risiko kerugian paling besar dibandingkan dengan jenis-jenis aktiva lainnya. Risiko terbesarnya adalah terjadinya kredit macet atau pembiayaan macet. Nah, meski demikian, pembiayaan memberikan sumbangsih yang besar pula terhadap perbankan dan profitabilitas perbankan. Nah, adanya risiko kerugian ini dapat menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Hal ini secara lebih lanjut akan berpengaruh pada turunnya modal bank yang diperoleh dari pihak eksternal yaitu dana nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus ada ukuran atau indikator sebagai penjamin nasabah dari risiko kerugian tersebut. Sebab itulah penting ditentukannya standar minimum nilai rasio kecukupan modal. Apabila rasio ini sudah terpenuhi, yaitu yang sebesar 8%, maka deposan akan terjamin dari kerugian. Adapun lembaga penjamin simpanan atau LPS, yaitu lembaga non-profit yang memiliki fungsi yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan, yang kedua yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan. Yang kedua yaitu jelaskan alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Alternatif bagi bank syariah terdiri dari dua. Yang pertama yaitu alternatif kecukupan modal, yang kedua alternatif pembobotan risiko. Yang pertama yaitu alternatif kecukupan modal. Terdiri dari yang A, penggabungan kecukupan modal bagi rekening giro dan rekening investasi, dan B, pemisahan kecukupan modal bagi rekening giro dan rekening giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan biliet giro. Karakteristik dari giro dari bank antara lain yang pertama yaitu cek. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Yang kedua yaitu biliet giro. Biliet giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara. Adapun rekening investasi yaitu tabungan emas, rekening efek, reksadana di pasar modal, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu macam-macam risiko yang melekat pada bank syariah dan bagaimana untuk meningkatkan budaya manajemen risiko pada perbankan syariah. Di dalam bank syariah terdapat beberapa risiko. Yang pertama yaitu risiko kredit. Didefinisikan sebagai potensi gagalnya bayar untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan. Bank akan menghadapi risiko ini yang melekat dalam aktivitas pembiayaannya dan dalam portofolio investasinya, sehubungan dengan default atau gagal bayar, downgrading, dan konsentrasi. Risiko yang kedua yaitu risiko investasi ekuitas. Risiko ini timbul dari memasuki suatu kemitraan untuk tujuan memiliki bisnis atau mengambil bagian dalam pembiayaan tertentu atau dalam aktivitas bisnis yang umum sebagaimana digambarkan dalam kontrak dan di mana penyedia dana turut serta dalam risiko bisnis ini. Risiko ini berkaitan dengan kualitas para mitra, aktivitas bisnis dasar, dan hal-hal operasional yang berlangsung. Risiko yang selanjutnya yaitu risiko pasar. Didefinisikan sebagai risiko kerugian-kerugian dalam posisi on balance sheet dan off balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar, antara lain fluktuasi nilai aset-aset yang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, atau disewakan,
termasuk sukuk serta portofolio individual rekening investasi terbatas. Risiko ini berkaitan dengan pergerakan harga pasar saat ini maupun yang akan datang. Risiko selanjutnya yaitu risiko likuiditas, adalah potensi kerugian yang dapat dialami bank yang timbul akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, atau untuk meningkatkan dananya dalam aset ketika diperlukan tanpa meningkatkan biaya atau kerugian yang tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu risiko tingkat return, merupakan dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat return aset dibandingkan dengan ekspektasi tingkat return pemegang rekening investasi. Selanjutnya yaitu risiko operasional, merupakan risiko yang muncul terhadap seluruh material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank. Di antaranya risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau kesalahan proses, orang-orang, dan sistem, serta kejadian-kejadian eksternal. Bank juga akan menghadapi risiko dari ketidakpatuhan mereka terhadap syariah dan kesalahan lainnya dalam hal fidusia. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menghadapi risiko pada perbankan syariah. Nah, adapun cara yang umum dilakukan yaitu yang pertama, membuat daftar berbagai risiko yang ada dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadran tergantung tinggi rendahnya tingkat kemungkinan terjadi dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau kecil. Yang kedua yaitu membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, dan operasional yang dihadapi bank. Dengan membandingkan risiko pada sebuah matriks antara dampak dan frekuensinya, manajemen akan dapat melihat gambaran menyeluruh dari semua risiko berikut keterkaitannya satu sama lain. Yang ketiga yaitu environmental scan, yaitu sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya yang sedang terjadi pada saat itu. Yang keempat yaitu dokumen keuangan seperti proyeksi anggaran, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis. Yang selanjutnya yaitu dokumen legal seperti kontrak-kontrak, ketentuan hukum, dan peraturan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk dikaji. Selanjutnya, hasil inspeksi di lapangan, on-site inspection, seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan SKAI, merupakan sumber informasi yang sangat baik dan bahkan sebagai fitur berkala dari proses manajemen risiko yang berkelanjutan. Selanjutnya, hasil wawancara, seperti hasil penilaian kinerja pegawai atau wawancara langsung dengan para pegawai. Selanjutnya, analisis statistik, seperti perkembangan kualitas aktiva produktif, tren komposisi simpanan dana pihak ketiga, tingkat dan tren kegagalan sistem. Selanjutnya, benchmarking atau best practice. Alat manajemen risiko juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat pengendalian risiko. Yang terakhir yaitu jasa konsultasi, yang memahami risiko dan merupakan sumber informasi mengenai klasifikasi rasio. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.